Mengapa Israel begitu penting dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru? Bangsa ini selalu menjadi pusat dari banyak peristiwa besar dalam sejarah iman kita. Apakah karena lokasinya atau karena orang-orangnya? Sebenarnya jawaban lebih dalam dari itu ada di dalam video ini. Kita akan membahas alasan-alasan mengapa Israel begitu penting bagi Tuhan menurut firman-Nya. Mari kita mulai. Mengapa Israel begitu istimewa di mata Tuhan? Dari zaman Abraham hingga zaman Yesus, Israel memiliki peran besar dalam rencana Tuhan bagi dunia. Mari kita lihat beberapa alasan mengapa Israel begitu penting menurut Alkitab. Yang pertama, Israel adalah janji Tuhan kepada Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 2-3, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan diberkati. Janji ini bukan hanya untuk Abraham sendiri, tetapi juga bagi seluruh dunia, karena melalui Israel, Tuhan akan memberkati bangsa-bangsa. Yang kedua, Tuhan memilih Israel sebagai umat-Nya. Yesaya 43 ayat 10. Israel bukan bangsa yang sempurna, tetapi Tuhan memilih mereka untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Mereka dipanggil untuk menunjukkan siapa Tuhan itu dan hidup sesuai dengan perintah-Nya. Yang ketiga, perjanjian Tuhan dengan Israel. Keluaran 19 ayat 5-6. Tuhan membuat perjanjian dengan Israel di Gunung Sinai, menetapkan mereka sebagai umat yang kudus melalui hukum Taurat. Tuhan membimbing mereka agar hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Yang keempat, Yerusalem sebagai tempat kediaman Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 1-66, Yerusalem bukan hanya kota biasa. Disinilah Bait Allah didirikan, tempat Tuhan menyatakan hadirat-Nya kepada umat-Nya. Sampai sekarang, Yerusalem tetap menjadi pusat perhatian dunia rohani. Yang kelima, penggenapan nubuatan tentang Mesias. Yesus Kristus Sang Mesias lahir di Israel sebagai penggenapan nubuat para nabi. Kedatangannya membuktikan bahwa Tuhan setia pada janjinya untuk menyelamatkan dunia melalui keturunan Israel. Yang keenam, restorasi pengharapan. Yehezkel 36 ayat 24-32. Meskipun Israel seringkali berpaling dari Tuhan, Dia berjanji akan memulihkan mereka. Pemulihan ini bukan hanya tentang tanah mereka, tetapi juga tentang hubungan mereka dengan Tuhan. Yang ketujuh, simbol kasih Tuhan. Israel sering menjadi gambaran bagaimana kasih Tuhan tetap ada meskipun umatnya jatuh dalam dosa. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Yang kedelapan, Israel dalam rencana keselamatan Tuhan. Yesus lahir dari keturunan Israel untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Melalui bangsa ini, Tuhan membawa terang keselamatan bagi semua manusia. Yang kesembilan, penghakiman dan pemulihan. Yehezkel 36 ayat 1-15. Tuhan tidak membiarkan dosa tanpa hukuman, tetapi Dia juga berjanji untuk memulihkan Israel dan membawa mereka kembali kepadanya. Yang ke-10,
peran Israel dalam kekekalan. Wahyu 21 ayat 1-4. Dalam akhir zaman, Tuhan akan mendirikan kerajaannya yang kekal dan Israel akan memainkan peran penting dalam penggenapan rencana tersebut. Dari janji kepada Abraham hingga penggenapan dalam Yesus Kristus, Israel selalu memiliki tempat khusus dalam rencana Tuhan. Namun yang terpenting adalah bahwa melalui Yesus, keselamatan bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi kita semua. Mari kita terus belajar dari sejarah Israel dan hidup dalam kasih serta rencana Tuhan bagi dunia ini. Dari janji-janji kepada Abraham hingga penggenapan dalam Kristus Yesus, Israel selalu memiliki tempat khusus dalam rencana Tuhan. Namun, yang terpenting adalah bahwa melalui Yesus, keselamatan bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi kita semua. Mari kita terus belajar dari sejarah Israel dan hidup dalam kasih serta rencana Tuhan bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.